Dokter Jenius. HOTAN Roh 1. Mendengar ucapan si Yue, sang pengawal merasakan wajahnya panas dan perasaan takut ada pada hatinya. Takut putra mahkota terpengaruh omongan pria kecil itu. "Apa yang kau lakukan, pengawal Wan?" ucap Pangeran Gongwi marah. "Ampun yang mulia, ampuni hamba," ucap sang pengawal ketakutan. Melihat putra mahkota berteriak pada pengawalnya, si Yue Nuru, buru berkata, "Maaf yang mulia, hamba mohon diri," ucap si Yue di sela pembicaraan putra mahkota dan pengawalnya. Dia tak ingin melihat drama sang putra mahkota menghukum pengawalnya. Setelah menunduk hormat, si Yue dan ketiga temannya meninggalkan putra mahkota dan teman-temannya, berjalan pergi dari depan aula latihan. Sedang putra mahkota sendiri terlihat menatap kepergian si Yue dengan tatapan tajam. Tanpa si Yue sadari kalau putra mahkota mulai memiliki ketertarikan pada si Yue, dia dalam hatinya berkeinginan untuk memiliki si Yue sebagai pengawal pribadinya. Melihat kekuatan si Yue yang mampu menahan serangan pengawalnya tadi, menunjukkan kalau si Yue sebenarnya memiliki kekuatan di dalam tubuhnya. Mengalami kejadian itu putra mahkota tidak ada niatan lagi untuk berlatih di aula latihan. Dia segera mengajak mereka kembali ke tempat tinggalnya. "Kita kembali. Dan kau pengawal Wan, kau renungkan kesalahanmu. Tanpa izin dariku, kau tidak diperkenankan keluar dari istana," ucap putra mahkota Gongwi dengan dingin. "Hamba yang mulia," jawab Suwan sang pengawal pribadi putra mahkota. Di dalam hati pengawal Suwan sangatlah kesal pada si Yue. Karena ulah pria kecil itulah dia kini mendapatkan hukuman dari putra mahkota. Dia segera kembali ke kerajaan untuk melaksanakan hukumannya. Sedangkan si Yue sendiri bersama ketiga sahabatnya melanjutkan masuk ke dalam ruang kelasnya. Hari ini mereka akan mendapatkan pelajaran dari guru Yunjin. Ketika sampai di dalam kelas, ternyata para murid baru sudah memenuhi bangku kelas. Melihat tempat duduk sudah hampir terisi semua, si Yue mengajak Chan Xin, Feng Sun dan Ning Xi untuk duduk di bangku terakhir yang berada di baris belakang. Dengan tenang mereka duduk di sana. Mereka tidak memperdulikan sikap sinis dan menghina dari para murid lainnya. Mereka duduk tenang menunggu guru Yunjin masuk. Tak berapa lama sang guru pun datang. Melihat guru tampan itu masuk, banyak para murid gadis yang menatap guru Yunjin dengan tatapan memuja. Dan tingkah mereka membuat si Yue ingin tertawa. Tak berapa lama terlihat guru Yunjin mulai menjelaskan tentang kekuatan dan penyerapan Qi di dalam tubuh. Si Yue mendengarkan semua penjelasan guru Yunjin dengan tenang. Karena semua yang diucapkan guru Yunjin telah si Yue pelajari dari buku yang ada di ruang perpustakaannya. Sesekali terlibat guru Yunjin menatap ke arah si Yue. Hingga berakhirnya pelajaran guru Yunjin, suasana kelas terlihat hening. Dan baru terdengar kembali suara saat si Yue tanpa sengaja menabrak kursi yang diduduki Chan Xin saat dia mau keluar. Yue, kau mau kemana?" seru Chan Xin yang berlari mengejar si Yue. "Mencari makan," jawab si Yue datar. "Aku ikut," serunya nyaring. Mereka berdua pun segera keluar kelas. Mereka berjalan menuju kantin perguruan. Ketika sampai di sana,
Ternyata kantin telah penuh dengan murid yang ingin mengisi perut mereka. Dengan tenang si Yue melangkah masuk ke dalam ruang kantin itu. Setelah memesan makanan untuk mereka berdua, si Yue dan Chan Xin segera mencari tempat duduk. Dan beruntunglah mereka berdua karena di pojok kantin atau rumah makan itu masih tersisa 2 kursi dan meja untuk mereka berdua. Tak berapa lama mereka duduk dan menunggu makanan pesanan mereka datang. 2 pelayan datang dengan membawa pesanan mereka. Mereka pun segera menyantap masakan yang telah dipesan. Yue, masakan yang kau buat lebih enak dari masakan ini, ucap Chan Xin sambil memakan makanannya. Makan saja jangan cerewet, jawab si Yue. Dia menikmati masakan zaman kuno yang memang tidak seenak masakan zaman modern. Namun saat mereka sedang asyik makan, tiba-tiba rombongan putra mahkota masuk ke dalam rumah makan. Beberapa orang terlihat mencarikan tempat duduk sang putra mahkota. Sepertinya mereka pengawal kerajaan. Dan kebetulan sekali tempat itu ada di sebelah meja makan si Yue dan Chan Xin. Rombongan puira mahkota mendatangi tempat duduk itu. Saat mereka melihat si Yue dan Chan Xin yang sedang makan, putra mahkota terlihat menatap ke arah si Yue dan Chan Xin. Chan Xin menunduk memberi salam pada putra mahkota. Sedang si Yue sendiri asyik dengan makanan yang ada di depannya. Pria inilah yang membuatmu terbunuh Yue, batin si Yue. Dia melihat sekilas pada putra mahkota yang terlihat duduk lurus dengan tempat duduk si Yue. Hingga sang putra mahkota bisa menatap wajah si Yue yang terlihat halus putih dan sangat tampan. Saat inilah putra mahkota bisa melihat wajah si Yue dengan jelas. Saat melihat wajah si Yue dari dekat, putra mahkota terkejut. Wajah si Yue bukan tampan tapi teramat cantik. Wajah si Olan yang ada di sampingnya yang merupakan kekasihnya terlihat kalah jauh dengan wajah tampan atau cantik milik si Yue. Kenapa aku merasa wajah itu wajah milik seorang gadis? Yang aku lihat wajah itu terlihat sangat halus dan cantik sekali. Mata itu begitu indah bagai telaga bening yang sulit diduga kedalamannya. Dan bibir itu bukan bibir seorang pria, tapi seperti bibi milik seorang gadis. Apakah ini hayalanku? Batin putra mahkota bermonolog sendiri di dalam hatinya. Sedang si Yue sendiri hanya diam cuek saja. Dia masih asyik dengan makanan yang ada di pitingnya. Si Olan tanpa sadar menatap putra mahkota yang saat itu masih menatap lekat wajah si Yue. Si Olan mengikuti arah pandangan mata sang putra mahkota. Namun dia terkejut saat dia tahu siapa yang sedang putra mahkota lihat. Ternyata putra mahkota sedang menatap si Yue yang sedang makan. Dia melihat pandangan putra mahkota tidak pernah lepas dari wajah si Yue. Si Olan tiba-tiba merasakan perasaan marah dan benci saat melihat putra mahkota menatap ke arah si Yue. Ada apa ini? Kenapa aku merasa marah saat putra mahkota menatap pada si Yue? Bukanlah dia seorang pria, ucap si Olan dalam hati. Dia kembali menatap pada putra mahkota yang masih menatap si Yue. Si Olan tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah meja tempat si Yue makan. Dia mendekati si Yue. Kau si Yue kan? Ucap si Olan perlahan. Dia memperlihatkan sikap ramah dan sopan pada si Yue di depan putra mahkota. Walau sebenarnya ada kemarahan di dalam hatinya.
Perlahan si Yue menatap wajah Siolan. Saat melihat wajah tampan si Yue, Siolan merasa dadanya berdebar keras. Tak dipungkiri oleh Siolan kalau wajah si Yue terlihat sangat tampan dan sangat menarik. Sejujurnya wajah tampan putra mahkota dibandingkan oleh wajah tampan di depannya sangatlah kalah jauh. Andai dia bukan calon penguasa kerajaan ini, Siolan akan lebih memilih pria yang kini ada di depannya. Ada apa? Jawab si Yue datar. Kenalkan aku Siolan. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami di meja kami? Ucapnya lembut. Dengan tampilan dan nada ajakan seperti dia saat ini, pria mana yang bisa menolak permintaannya? Batin Siolan. Kau mengundangku. Apakah kau salah makan? Jawab si Yue datar. Mendengar perkataan si Yue, Siolan terlihat memerah mukanya. Dia tahu maksud si Yue. Dia yang tak pernah bersahabat dengan Yu Yue, hingga Yu Yue terluka dan terbunuh. Siapa yang tidak tahu penyebabnya? Lalu mengapa sekarang dia bersikap baik padanya? Apa maksudmu? Ucap Siolan dengan wajah seolah tak mengerti. Ah, sudahlah. Maaf, kami sudah selesai. Ayo Chansin, kita kembali ke asrama. Ajak si Yue sambil berdiri dan melangkah meninggalkan Siolan yang tertegun melihat semua itu. Chansin segera mengikuti si Yue setelah menatap dan memberi salam pada putra mahkota. Si Yue segera keluar dari rumah makan setelah membayar uang makan mereka. Sedang Siolan terlihat mengepalkan tangannya dan segera kembali ke mejanya. Terlihat wajahnya memerah karena menahan kemarahan. Perasaan marah, malu dan terhina menghujam dadanya. Brengsek, awas kau si Yue. Runtuk Siolan dalam hati. Kenapa kau harus menghampirinya, Laner? Kata Xiu Jongnan sang kakak sekaligus sahabat putra mahkota. Aku ingin berteman dengannya. Namun tak kusangka dia begitu sombong dan angkuh. Jawab Siolan kesal. Mengapa kau menginginkan berteman dengan pria seperti dia? Dia salah satu anggota keluarga Si. Dia saudara Yu Yue. Kata sang kakak dengan wajah kesal. Dia kesal karena tadi sang adik sempat dipermalukan oleh si Yue. Untunglah makanan yang mereka pesan telah datang hingga Siolan dan sang kakak berhenti membahas soal si Yue. Namun hati Siolan sangat kecewa. Dia melihat putra mahkota hanya diam saja saat dia membahas soal kesombongan si Yue. Sebenarnya dia melakukan semua itu hanya untuk menunjukkan pada sang putra mahkota kalau dia peduli pada si Yue yang sejak tadi menjadi pusat perhatian putra mahkota. Dan saat si Yue pergi dengan dingin, dia ingin mengatakan kalau pemuda itu sangatlah sombong. Namun semua usahanya sia-sia. Malah dia mendapat rasa malu karena perbuatan si Yue. Dia merasakan kebencian di dalam hatinya. Walaupun sebagian perasaannya mengagumi si Yue. Sedangkan si Yue sendiri kini sedang berjalan kembali ke asrama mereka. Ketika sampai di sana ternyata kedua rekan mereka yaitu Feng Sun dan Ning Xi belum datang. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Seperti biasa, mereka akan kembali bermeditasi saat waktu kosong seperti ini. Setelah menutup dan mengunci pintu, si Yue kembali masuk ke dalam ruang teratai. Dan dia di sana berusaha membuat kembali beberapa pil ramuan. Dia berusaha mengasah keahliannya dalam bidang pengolahan obat.
Dan dia juga tak lupa membuka buku tentang racun. Dia mempelajari kembali bermacam racun dan penawarnya. Di masa modern dulu, Profesor Lau lah yang menjadi partner dalam mempelajari bermacam racun. Namun sekarang dia hanya bisa mempelajari racun itu sendiri. Karena di ruangan ini ada air cuci yang bisa menawarkan segala racun. Dia membuat penawar racun yang dicampur dengan air suci. Tak terasa waktu pun berlalu dengan cepat. Saat si Yue keluar dari ruang teratai, ternyata hari sudah menjelang pagi. Saat dia keluar dari kamarnya, ternyata ketiga teman seasramanya sudah berada di dapur. "Kalian sedang apa?" tanya si Yue saat dia melihat Chan Xin, Feng Sun dan Ning Xi sudah berada di dapur. Yue, apa yang harus kami lakukan dengan ayam hutan ini?" ucap Chan Xin sambil mengangkat seekor ayam hutan yang sudah bersih dari bulunya. "Kalian dari mana mendapatkan ayam ini?" tanya si Yue heran. "Feng Sun tadi pagi menangkap di hutan," ucap Chan Xin. "Kita panggang saja ya," kata si Yue sambil mengambil ayam yang sudah disembelih dan sudah dibersihkan itu. "Benar si Yue, kita bisa memanggang ayam ini," seru Chan Xin bahagia. Si Yu pun segera menusuk daging ayam tadi dengan bambu yang dia ambil dari luar. Sedang Chan Xin dan Feng Sun segera membuat bara api. Setelah mengolesi daging ayam dengan rempah-rempah, si Yue mulai memanggangnya. Tak berapa lama tercium bau harum daging ayam yang dipanggang. Sejam kemudian terlihat keempatnya makan ayam panggang yang memang cukup besar itu. Setelah selesai makan dan membersihkan rumah, keempatnya segera berangkat ke kampus mereka. Ketika sampai di kampus, mereka heran ketika mereka melihat wajah gembira para murid. "Ini ada apa sih? Kenapa mereka terlihat gembira?" kata Chan Xin pada si Yue. "Mana aku tahu Xin. Bukankah kita datang bersama-sama?" jawab si Yue. "Lebih baik kita lihat saja di sana. Sepertinya ada lembar pengumuman di dinding kampus," kata Feng Sun pelan. "Benar," kata Feng Sun. "Kita lihat saja ada pengumuman apa. Ayo kita ke sana," seru Chan Xin sambil berjalan mendahului ketiga temannya. Ketika sampai di sana, ternyata ada pengumuman kalau besok semua murid baru ataupun lama yang belum memiliki makhluk roh kontrak akan masuk ke dalam hutan roh. Yaitu hutan yang berada di wilayah barat kerajaan Juhan ini. Tepatnya beberapa mil dari perguruan Lentera Putih. Namun mereka bisa melalui gerbang khusus yang bisa dibuka oleh kepala sekolah. Hutan itu sebenarnya sangat berbahaya. Namun perguruan sudah memiliki batas wilayah yang tidak terlalu berbahaya untuk para murid. Di dalam hutan itu banyak hewan roh yang bisa ditangkap, yang bisa menjadi hewan roh kontrak para murid. Namun ada juga wilayah sangat berbahaya. Dan guru sudah memberi batasan agar murid tidak sekali-kali memasuki wilayah itu. Kita akan mencari hewan roh kontrak kita. Ini waktu yang aku tunggu, seru Chan Xin bahagia. Kita akan menaklukkan hewan buas dan memilikinya sebagai hewan kontrak kita, kata Chan Xin lagi. Tapi siapa yang bisa menjadikan makhluk roh menjadi hewan kontrak kita? Kata Ning Xin. Kita nanti akan mendengar penjelasan dari guru, jawab Feng Sun. Tak berapa lama terlihat seorang guru memberi perintah kalau semua murid harus berkumpul di lapangan.
karena kepala sekolah akan memberi pengumuman. Mereka pun berbondong-bondong pergi ke lapangan perguruan yang memang agak luas. Terlihat ratusan murid sudah berkumpul di lapangan. Tak lama terlihat kepala sekolah Ming Hao naik ke atas mimbar. Dia mulai berbicara pada para murid tentang pencarian hewan roh besok. Selamat pagi anak-anak. Kepala sekolah tidak perlu berpanjang lebar berbicara. Kepala sekolah hanya mengumumkan kalau besok pagi kalian para murid yang masih baru atau murid lama yang belum memiliki hewan kontrak akan pergi ke hutan roh untuk mendapatkan telut hewan roh. Jadi kalian bisa memilih salah satu telur yang sudah guru siapkan untuk kalian. Telur itu kalian bawa kembali kemari. Setelah sampai di sini, guru akan membantu kalian menjadikan hewan yang ada di dalam telur menjadi hewan roh kontrak kalian. Namun yang aku sarankan dan menjadi perhatian kalian, aku minta jangan sampai kalian masuk ke dalam hutan yang terlarang. Hutan itu sudah guru batasi. Jangan sampai kalian memasuki hutan larangan itu. Di sana kalian tidak akan mendapatkan telur hewan roh. Ingat semua pesan guru. Besok pagi kalian berangkat. Dan waktu kalian hanya memiliki waktu 6 jam dari kalian diberangkatkan. Sekarang kalian bisa kembali ke asrama kalian untuk bersiap-siap. Besok pagi kami menunggu kalian di sini. Ucap kepala sekolah mengakhiri pidatonya. Tak lama terlihat para murid bubar kembali ke asrama mereka. Para murid baru kembali dengan wajah bahagia. Mereka sudah membayangkan memiliki hewan kontrak yang bisa menjaga mereka kelak. Si Yue kembali ke asrama bersama ketiga temannya. Mereka bersiap untuk kepergian mereka ke hutan roh. Walaupun di sana mereka hanya 6 jam saja. Keesokan paginya mereka bersiap-siap pergi ke kampus untuk berangkat ke hutan roh. Ketika sampai di kampus, ternyata para murid baru sudah banyak yang datang. Terlihat wajah ceria di setiap wajah murid baru. Si Yue dan ketiga temannya segera berbaur bersama mereka. Beberapa jam kemudian, kepala sekolah menyuruh para murid bersiap untuk segera dikirim ke hutan roh. Setelah mendapat nasihat kembali dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, mereka segera diberangkatkan. Dan gerbang menuju hutan roh segera dibuka oleh kepala sekolah. Dan beratus murid baru segera menyerbu masuk ke dalam hutan roh. Tidak terkecuali si Yue dan ketiga sahabatnya. Saat baru masuk ke dalam hutan roh terlihat mereka masuk bersama-sama. Namun tak lama terlihat mereka mulai berpencar dengan kelompok masing-masing. Si Yue tentu saja bersama ketiga sahabatnya. Mereka berempat mencari telut yang akan menjadi hewan kontrak mereka. Saat si Yue dan ketiga kawannya masuk beberapa ratus meter ke dalam hutan roh, tiba-tiba terdengar suara panggilan memanggil namanya. Yu Yue. Dengan wajah heran Yu Yue menatap sekelilingnya. Dan dia tidak mendapatkan seorang pun selain ketiga temannya. Chanxin, kau tadi memanggilku? Tanya si Yue. Enggak. Memang kenapa Yue? Tanya Chanxin. Aku mendengar suara memanggilku. Jawab Yu Yue. Aku tidak. Mungkin Ningxi, kata Chanxin. Namun saat ditanya pada Feng Sun ataupun Ningxi, mereka mengatakan tidak memanggil si Yue. Ah, mungkin aku salah dengar, kata si Yue dengan tenang. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat beberapa ratus meter lagi mereka melangkah, si Yue kembali mendengar panggilan itu.
Melihat kejadian itu terulang lagi, membuat si Yue penasaran. Dia segera berkata pada ketiga sahabatnya untuk pergi sendiri mencari telur hewan kontraknya. Akhirnya ketiganya melepas si Yue pergi sendiri. Dengan menandai arah suara panggilan, si Yue berjalan ke arah suara. Hingga akhirnya dia tiba di tepi jurang yang cukup dalam. Saat si Yue sedang menatap ke dalam jurang, tiba-tiba dia merasakan seseorang mendorongnya keras ke arah jurang. Tak ampun lagi tubuhnya jatuh ke dalam jurang. Namun sebelum tubuhnya jatuh, dia sempat melihat wajah si pendorong. Dia seorang gadis yang sedang menatapnya sambil tersenyum sinis padanya. Wajah yang tak akan pernah dia lupakan. Si Yue ingat, gadis itu beberapa hari yang lalu pernah terlihat berjalan bersama si Olan. Aku merasa tidak mengenal gadis itu, gumam si Yue. Kini dia hanya bisa merasakan tubuhnya melayang jatuh dengan cepat. Xiao Tu, apakah ini akhir hidupku? Seru si Yue pada Xiao Tu. Maaf sampai di sini dulu ceritanya ya. Jangan lupa like, vote dan, oh ya, mungkin kalian beranggapan autor terlalu halu ya. Hehehe, maklum kehaluan autor lagi kambuh. Maaf kalau masih ada typo di penulisan autor. Bersambung. Episode sebelumnya, pil pencuci tulang. Episode berikutnya, Hutan Roh 2, Dokter Jenius. Hutan Roh 2. Tubuh si Yue melayang jatuh ke dalam jurang yang cukup dalam itu. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan tubuhnya saat nanti terhempas di dasar jurang. Xiao Tu, apakah ini akhir hidupku? Tanya si Yue pada Xiao Tu yang berada di pundaknya. Kau ini, kalau masih ada Xiao Tu, jangan berpikir akan mati, kata Xiao Tu. Tiba-tiba kelinci kecil itu mendahului si Yue. Dia melayang di depan si Yue, dan tubuh kecil itu tiba-tiba membesar. Lebih besar dari ukuran si Yue. Dia lalu menahan tubuh si Yue yang melayang jatuh. Hingga tubuh mereka berdua jatuh secara perlahan. Xiao Tu, kau bisa jadi sebesar ini. Tapi mana bisa kau menahan tubuhku? Kau akan terluka parah nanti. Cukup Xiao Tu, jangan kau korbankan tubuhmu demi aku. Biarkan aku jatuh dan kau kelak akan mendapatkan tuan baru yang lebih baik dariku. Ayo kembali ke bentukmu semula. Aku tidak ingin mengorbankan dirimu. Seru si Yue yang kini sudah berada di atas tubuh Xiao Tu. Mendengar ucapan si Yue, Xiao Tu merasakan hatinya menghangat. Dia tidak pernah menyangka kalau tuannya lebih memperhatikan dia yang hanya seekor hewan. Daripada mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Yue, tidak akan terjadi apapun padaku. Tubuhku akan baik saja. Tenanglah, sekarang yang kita pikirkan apa yang akan kita lakukan saat nanti sudah berada di dasar jurang. Bagaimana cara kita akan naik? Kata Xiao Tu menjawab ucapan si Yue. Benarkah kau tidak akan terluka parah saat kita nanti mendarat di dasar jurang? Tanya si Yue. Tidak akan. Tapi nanti setelah agak dekat dengan dasar jurang, kau harus melompat. Jawab Xiao Tu. Si Yue tertawa mendengar jawaban Xiao Tu. Hahaha. Ternyata idemu seperti itu. Kau memperlambat laju kejatuhanku. Dan saat nanti hampir sampai di dasar jurang aku harus melompat dari atas tubuhmu. Begitu ya.
kata si Yue sambil tertawa. Iya, jawab si Yue. Tapi aku tidak bisa melihat apapun di sini. Keadaan di sini gelap sekali. Aku tidak tahu dasar jurang. Ucap si Yue lagi. Memang karena mereka berada di kedalaman jurang, maka cahaya matahari tidak lagi mencapai dasar jurang. Keadaan di sekitar mereka sekarang gelap gulita. Jangan khawatir. Aku bisa melihatnya. Kau tinggal melakukan lompatan saat aku suruh. Jawab Xiao Tu. Baik. Aku akan melakukannya. Jawab si Yue yakin. Namun si Yue memejamkan matanya, berusaha mempertajam pandangannya. Sesaat kemudian dia mulai membuka matanya kembali. Dan dia kini bisa sedikit melihat sekitarnya walau tidak terlalu jelas. Saat itulah Xiao Tu berseru. Yue, kau bisa melompat sekarang ke arah kiri tubuhku. Serunya nyaring. Baik, jawab si Yue keras. Dia segera melompat dari tubuh Xiao Tu. Dan dia kini juga bisa melihat keadaan di sekitar dasar jurang. Tak berapa lama dia pun mendarat dengan baik di dasar jurang. Xiao Tu sudah berubah menjadi tubuh kecil lagi setelah si Yue melompat tadi. Melihat samar tubuh Xiao Tu yang melayang, si Yue segera menangkapnya. Kau memang cerdas Xiao Tu. Seru si Yue bahagia. Jangan meremehkanku Yue. Ucap Xiao Tu bangga. Iya, aku tidak akan pernah meremehkan dirimu. Jawab si Yue. Xiao Tu melompat kembali ke atas pundak si Yue. Yue, di sini gelap sekali. Tunggu sebentar. Tiba-tiba Xiao Tu menghilang. Tak lama dia kembali dengan membawa cahaya di tangannya. Kita pakai ini agar bisa melihat keadaan di sekitar. Ucap Xiao Tu sambil menyerahkan cahaya di tangannya. Apa ini? Tanya si Yue heran. Dia pikir di zaman kuno ini ada senter. Namun ternyata yang si Yue terima bukan senter, tapi benda bulat seukuran telur ayam yang memancarkan cahaya sangat terang. Apa ini Xiao Tu? Tanya si Yue heran. Itu namanya batu cahaya. Jawab Xiao Tu. Batu cahaya. Kau dapatkan dari mana? Tanya si Yue. Di dunia teratai Bayak Yue. Jawab Xiao Tu. Si Yue tercengang dan heran melihat batu cahaya. Sudah, ayo kita mencari jalan keluar dari jurang ini, kata Xiao Tu yang kini sudah berada kembali di bahu si Yue. Si Yue pun segera bergerak berjalan menyusuri daerah gelap dan sepi itu. Untung ada batu cahaya yang menyinari tempat itu. Si Yue mulai memeriksa tempat itu. Ternyata dasar jurang ini merupakan hutan yang sangat lebat dan gelap. Karena dalamnya jurang hingga cahaya matahari tidak mampu menerobos ke dasar jurang. Si Yue berjalan semakin masuk ke dalam hutan itu. Tiba-tiba si Yue kembali mendengar panggilan yang memanggil namanya. Dan suara itu terdengar lebih keras. Yue. 3 kali panggilan itu kembali memanggil namanya. Xiao Tu, kau mendengar suara itu? Tanya si Yue. Suara apa? Aku tidak mendengar suara apapun Yue. Jawab Xiao Tu dengan wajah heran. Cek. Suara sekeras itu kau tidak mendengarnya? Seru si Yue heran. Beneran Yue. Xiao Tu tidak mendengar apapun. Jawab Xiao Tu. Yue. Kembali suara itu memanggil namanya. Dengan penasaran si Yue mengikuti suara yang memanggil namanya. Yue.
Yu Yue. Si Yue terus mengikuti arah suara yang memanggil namanya terus-menerus. Semakin lama terdengar semakin jelas. Dan akhirnya dia melihat sebuah goa besar berada di depannya. Xiao Tu, ada goa di depan kita, ucap si Yue. Kita masuk Yu Yue, kata Xiao Tu. Si Yue segera melangkah masuk ke dalam goa yang terlihat cukup besar dan gelap. Dia melangkah semakin masuk ke dalam goa. Dan ternyata goa itu cukup panjang. Namun tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari dalam goa. Dan keadaan goa terlihat agak terang. Dengan penasaran si Yue masuk semakin dalam. Semakin dalam si Yue masuk, cahaya semakin terang. Dan udara terasa mulai memanas. Dan suara panggilan itu semakin kuat. Hati-hati Yu Yue, ucap Xiao Tu. Baik, jawab Yu Yue. Namun semakin Yu Yue masuk, udara semakin panas. Melihat itu, si Yue menyuruh Xiao Tu masuk ke dalam ruang teratai. Dengan patuh Xiao Tu masuk ke ruang teratai. Perlahan dengan perasaan penasaran, si Yue melanjutkan langkahnya. Terlihat peluh mengalir dari tubuhnya karena udara yang semakin panas. Dan akhirnya dia sampai di ujung goa. Di sana si Yue melihat di tengah goa ada sebutir telur yang cukup besar, tingginya hampir seukuran tinggi si Yue. Telur itu memancarkan cahaya panas. Dengan penasaran si Yue mendekati telur itu. Dia tidak memperdulikan hawa panas yang menyerangnya. Dia mencoba menyentuh telur itu. Saat tangannya mulai berada di atas telur, dia merasakan kalau kulit telur tak sepanas yang dia perkirakan. Saat tangan si Yue menyentuh telur itu, entah terkena goresan apa hingga jemari tengah tangan si Yue terluka dan mengeluarkan darah. Saat darah menetes di atas telur, terlihat ada retakan di atas telur itu. Dan tak lama retakan melebar. Tak butuh waktu lama, telur itu pecah dan sebelum terlihat hewan apa di dalam telur itu, tiba-tiba cahaya menyelimuti telur itu dan menyebar ke arah si Yue. Dan si Yue merasakan panas menyerang tubuhnya. Namun dia tidak bisa menghindari cahaya itu. Cahaya yang membungkus tubuhnya semakin lama semakin terang. Dia merasakan seluruh tubuhnya bagai dipanggang di atas bara api. Rasa panas, sakit menyengat tubuhnya. Dia menahan sakit yang semakin lama semakin kuat. Dia bagai dibakar di atas bara api. Tubuhnya mengelupas sedikit demi sedikit. Namun dia tidak mati. Daging yang menelupas tiba-tiba tumbuh kembali. Itu terjadi terus-menerus. Entah berapa waktu si Yue tidak tahu. Dia hanya bisa merasakan siksaan yang mendera tubuhnya. Dan akhirnya secara perlahan sakit yang dideritanya semakin lama semakin berkurang. Hingga akhirnya lenyap sama sekali. Saat sakit berakhir, tiba-tiba si Yue mengalami terobosan kembali. Dia segera duduk bersila dan bermeditasi. Tak lama dia kembali mengalami terobosan kenaikan level. Level 5 di ranah tengah. Mengalami kejadian itu, Di Yue tersenyum. Rasa sakit yang sudah hilang sebanding dengan hasil terobosan yang terjadi pada dirinya. Si Yue kini merasakan tubuhnya sehat dan kuat. Tanpa Yu Yue sadari, kalau kulit tubuhnya semakin putih kencang bercahaya, dan wajahnya halus cantik. Kecantikannya tak dapat tertandingi. Kecantikan yang akan membuat runtuhnya sebuah negara. Dia melihat sekitarnya.
Di depannya terlihat seekor burung yang cukup besar berwarna kuning keemasan. Burung yang terlihat indah itu bercahaya saat menatap si Yue. Serta segumpal nyala api biru kekuningan menyala terang dan melayang di sebelah burung itu. Kau sudah datang Yu Yue. Dan tubuhmu sudah dibersihkan oleh nyala api nirwana. Aku sudah lama menunggumu. Ucapnya dengan suara datar. Kau bisa berbicara. Seru si Yue heran. Tentu saja. Aku adalah makhluk mitos Zuzaku. Dan ambil api Zuzaku ini. Dia akan membantumu dari segala hal. Jawabnya arogan. Melihat kesombongan burung di depannya si Yue ingin tertawa. Apa memang begini sifat makhluk legendaris? Si Yue segera mengambil api yang melayang itu. Secara ajaib saat menyentuh tangan si Yue, api itu tenggelam di telapak tangan si Yue. Si Yue kaget sejenak. Lalu mengapa kau memilihku menjadi master kontrakmu? Tanya si Yue datar. Karena kau memang tuan takdirku. Jawab burung itu. Si Yue melihat burung itu sedikit lesu. Sepertinya kau tidak terlalu sehat. Tanya si Yue. Aku masih terluka sebelum aku menyegel tubuhku di dalam cangkang telur. Aku sempat terluka. Ucap burung Zuzaku. Kalau begitu tinggallah di ruang terataiku. Kau bisa menyembuhkan lukamu dengan aman. Ucap si Yue. Ruang teratai. Kau memiliki ruang teratai. Kata burung Zuzaku dengan wajah kaget. Iya, aku memungkinkan. Jawab si Yue. Tunggu. Namamu siapa? Apakah aku harus memanggilmu Zuzaku? Tanya si Yue. Terserah kau mau memanggilku apa. Jawabnya cuek. Dasar makhluk sombong. Batin si Yue. Baiklah. Aku akan memanggilmu Zuza. Seperti sifatmu yang susah dihilangkan kesombonganmu. Ucap si Yue dalam hati. Iya. Jawabnya melunak. Si Yue segera membawa Zuza ke dalam ruang teratainya. Dan saat melihat lukisan teratai di tangannya, si Yue kaget karena lukisan bunga teratai itu terlihat semakin nyata. Dan terlihat agak bersinar. Ketika mereka sampai di dalam ruang teratai, si Yue bertemu dengan Xiao Tu. Ketika melihat si Yue datang bersama Zuza, terlihat Xiao Tu kaget. Yu Yue. Itu burung Zuzaku kan? Tanya Xiao Tu dengan suara bergetar. Iya. Kenapa? Tanya si Yue. Tidak kenapa. Napa? Lalu di mana kau menemukannya? Tanya Xiao Tu dengan wajah sedikit tegang. Di goa yang panas itu. Jawab si Yue. Sepertinya tubuhnya agak lemah. Tanya Xiao Tu. Katanya dia masih terluka. Jawab si Yue. Oh. Lebih baik kau suruh dia bermeditasi di bawah pohon roh. Dan meminum air suci. Kata Xiao Tu memberi saran. Benar juga katamu Xiao Tu. Zuza. Kau bisa bermeditasi di bawah pohon roh yang ada di tengah taman. Dan seringlah meminum air suci yang ada di danau itu. Kata si Yue lembut sambil menunjuk danau dan pohon roh. Kau memiliki dua benda ajaib itu Yu Yue. Seru Zuzaku kaget. Iya. Kedua benda itu ada di dalam ruang teratai ini. Ya sudah, aku akan pergi. Pergilah kau ke bawah pohon roh. Ucap si Yue. Baik. Jawab Zuza yang kini agak lembut. Oh ya Yu Yue. Ada sebuah pedang di dalam gua. Kau bisa memakainya sebagai senjata.
Karena itu memang pedang khusus untukmu, kata Zuza sambil berjalan meninggalkan si Yue. Baik, aku akan mencarinya, jawab si Yue. Setelah melihat Zuza pergi, si Yue segera mengajak Xiao Tu keluar. Mereka kembali ke dalam gua tempat Zuza tadi tinggal. Xiao Tu, kita mencari senjata yang Zuza sebut tadi, kata si Yue. Baik, jawab Xiao Tu singkat. Mereka segera mencari benda yang dikatakan Zuza. Tak lama mereka melihat di pojokan agak terpencil, sebuah senjata berbentuk pedang panjang berdiri menancap di sebuah batu besar. Si Yue segera menghampiri benda itu. Pedang itu berwarna kuning menyala. Si Yue mendekati pedang itu. Xiao Tu, apakah ini pedang yang dimaksud Zuza? Tanya si Yue pada Xiao Tu yang berada di pundaknya. Sepertinya benda itulah yang dimaksud Zuza, jawab Xiao Tu. Coba kau ambil Yue, lanjut Xiao Tu. Akhirnya si Yue mengambil pedang itu tanpa ragu. Dan benar saja, pedang itu dengan mudah tercabut dari batu. Si Yue bahagia melihat pedang yang ada di tangannya. Teteskan darahmu sedikit di pedang itu Yue. Tiba-tiba terdengar suara Zuza di dalam pikiran si Yue. Mungkin karena sudah memiliki kontrak dengan Zuza, si Yue bisa berkomunikasi dengan Zuza melalui pikiran. Itu kau Zuza? Tanya si Yue tak percaya. Iya. Karena kita memiliki hubungan kontrak maka kita bisa berhubungan melalui pikiran, jawab Zuza. Apakah pedang ini memiliki nama? Tanya si Yue. Dia pedang pembela langit, atau Tianfang, jawab Zuza. Baiklah, akan kulakukan apa yang kau suruh, jawab si Yue. Si Yue segera melukai tangannya sedikit, lalu meneteskan darah miliknya di pedang tadi. Tak lama darah yang menetes di pedang merembes ke dalam pedang. Terlihat cahaya keluar dari bilah pedang. Dan cahaya itu mengarah di kening Yue di antara alisnya. Sinar itu masuk ke dalam tubuh si Yue melalui keningnya. Tak berapa lama cahaya pun memudar. Si Yue segera memasukkan pedang itu ke ruang teratainya. Dia kembali melanjutkan keluar dari dalam goa. Mereka kembali menyusuri dasar jurang. Beberapa kali si Yue bertemu dengan hewan roh tingkat tinggi. Untungnya dengan adanya pedang Tianfang membuat si Yue mudah menghadapi mereka. Si Yue juga mengambil batu roh dari para binatang itu. Tiba-tiba udara menjadi dingin dan lembab dan hujan pun turun. Si Yue buru-buru mencari perlindungan. Untunglah di depannya terlihat goa yang cukup lebar. Dia segera berlari ke arah goa. Untung dia menemukan goa. Ternyata curah hujan sangat deras. Si Yue membuat perapian. Dia mulai memanggang ayam hutan yang tadi sempat dia tangkap. Setelah melumuri daging ayam dengan rempah yang dia ambil dari ruang teratainya, si Yue segera membakar daging ayam tadi. Beberapa waktu kemudian ayam panggang pun masak dan mengeluarkan aroma yang sangat lezat. Melihat ayam panggang di depannya, si Yue teringat pada ketiga sahabatnya. Terutama si gendut Chanxin yang suka makan. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Dia sudah berada di dalam jurang ini berminggu-minggu. Mungkin mereka sudah mengira aku mati. Apakah kau bisa memberiku daging bakarmu sedikit saja? Sebuah suara mengagetkan si Yue. Siapa itu? Seru si Yue kaget. Kenapa sejak tadi aku tidak bisa merasakan kehadiran seseorang di sini?
Atau mungkin orang itu terlalu tinggi ilmunya. Masuklah lebih ke dalam. Aku ada di sini. Kalau kau perbolehkan. Aku ingin meminta sedikit daging yang kau panggang. Kata suara itu lagi. Dengan rasa penasaran yang tinggi, si Yue pergi ke arah suara itu. Dia masuk lebih ke dalam lagi. Betapa terkejutnya si Yue saat dia tiba di dalam goa yang lebih dalam atau di ujung goa. Seorang pria dewasa berumur di antara 20 tahun ke atas sedang duduk dengan tangan dan kaki dirantai di dinding goa. Pria itu terlihat tak berdaya. Namun yang si Yue herankan, walaupun dia dalam keadaan dirantai dan badannya bagai orang tak berdaya, namun si Yue melihat pria itu bersih dan tak tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Dia terlihat bersih walau kaki dan tangannya terlihat terluka. Mungkin karena terlalu lama dirantai. "Siapa kau?" tanya si Yue dengan waspada. "Kau takut padaku? Seharusnya aku yang bertanya seperti itu padamu," kata pria itu dengan senyum licik di bibirnya. "Kenapa aku harus takut padamu? Lalu kenapa kau berada di sini dan dalam keadaan dirantai?" tanya Yu Yue lagi. "Seseorang merantaiku saat aku terluka," jawab pria itu dingin. Melihat keadaan pria itu, si Yue merasa kasihan. Betapa menderitanya dirantai dan ditinggalkan di jurang sepi dan dingin ini sendiri. Siapa yang tega melakukan semua ini? Sebesar apakah salah pria ini? Batin si Yue. Dia segera merobek ayam panggang itu menjadi 2 bagian. "Kau ingin makan ayam ini?" tanya si Yue. Jawab pria itu. Sebenarnya sejak tadi pria itu heran. Kenapa pemuda ini bisa sampai di tempat ini? Dan kenapa dia bisa menemukan gua tempat dia di penjara? Tirai-arai yang menutup gua ini sangatlah kuat. Bagaimana pemuda kecil ini membukanya? Siapa sebenarnya pria kecil ini? Pria yang masih berumur antara 15 atau 16 tahun. Dengan tanpa ragu si Yue memberikan separuh ayam panggang yang dia panggang tadi pada pria itu. Mereka akhirnya makan bersama. Namun si Yue kaget melihat cara pria itu makan. Walaupun dalam keadaan tak berdaya dan terikat, dia masih bisa memakan daging ayam itu dengan cara yang anggun. Gerakannya seperti para bangsawan dan pangeran yang sedang makan di meja makan. Si Yue menatap cara makan pria itu sampai dia lupa memakan makanan bagiannya. "Kenapa kau menatapku seperti itu?" tanya pria itu menyadarkan si Yue. "Ah, maaf. Tidak apa-apa," jawab si Yue malu. Terlihat semburat merah di wajah tampannya. Dan pria itu bisa melihatnya. Terdengar tawa nyaring memenuhi goa itu. Mendengar tawa merdu pria itu, wajah si Yue semakin memerah. Untuk mengalihkan masalah, si Yue mencoba membuka obrolan lain. "Apakah kau tidak berusaha membuka rantai itu?" tanya si Yue. "Ini bukan rantai biasa. Rantai ini terbuat dari bahan khusus. Tidak seorang pun yang dapat mematahkan rantai ini. Hanya orang itu sendiri yang bisa memutuskannya," kata pria itu dengan wajah tenang. Namun sekilas terlihat cahaya pembunuhan di matanya. "Orang itu siapa?" tanya si Yue. "Orang yang memenjarakanku di sini," jawab pria itu. "Sudah berapa hari kau berada di sini?" tanya si Yue. "Berapa hari? Hahaha.
Bukan beberapa hari nak. Tapi sudah berpuluh tahun aku dikurung di sini. Jawabnya sambil tertawa. Berpuluh tahun. Mana mungkin? Seru si Yue tak percaya. Melihat si Yue heran, pria itu kembali tertawa. Maaf, sampai ketemu besok lagi ya. Jangan lupa like, vote dan komennya, aku tunggu. Bersambung episode sebelumnya. HOTAN Roh 1. Episode berikutnya. Hutan Roh 3.